Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum ngaji kita niat ngaji karena Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, berikan barakah rezeki, barakah umur untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niat ngaji ini kita hadiahkan pahalanya untuk keluarga kita yang sudah mendahului kita, baik orang tua kita, guru kita, kerabat kita, famili kita, jamaah kita. Mudah-mudahan mereka semuanya di alam barzakh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya dijabarkan oleh Allah, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya rawdatun min riyadil jinan, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita nantinya semuanya tanpa terkecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ibadah dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kulli shalihatin khairin wal akhirah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid adumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Sayyidul Ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah ngaji rutin di setiap Kamis ba'da shalat subuh di Masjid Al-Jihad, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan berkaitan dengan bab sholat, yang mana sudah kita pelajari dari sholat, kemudian sholat lima waktu, kemudian sholat musafir, jamak qashar. Sekarang kita sampai pada as-sunan allati ba'da intihai minas shalah, sunnah-sunnah yang mana dilakukan seusai melaksanakan sholat. Jadi ketika sudah melaksanakan sholat, baik itu berjamaah atau munfarid atau sendiri, apa yang kita lakukan? Yaitu sunnahnya di sini disebutkan ada 15 macam. Ada 15 macam sunnah yang dilakukan seseorang seusai melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu al-istighfaru talasan, membaca istighfar sebanyak tiga kali. Astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullah,
Itu hukumnya sunnah. Ya, yang kedua, masu jabhatihi wa wajhihi biyadihil yumna ma'a qawlihi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Yaitu yang kedua mengusap jabhatihi dahi, ya, dahi ini, wa wajhihi dan wajah ke bawah, biyadihil yumna dengan tangan kanan. Jadi setelah kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mengusap apa? Wajah, dahi dan wajah. Biar dihilangnya dengan tangan kanan. Maka qaulihi ada doanya yang mengusap. Apa doanya? Yaitu asyhadu an la ilaha warrahmanur rahim Allahumma adhibil hamma wal hazan. Yang artinya asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada dia kecuali dia, yaitu Ar-Rahmanur Rahim, dan Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma adhib, ya Allah, adhib, hilangkan, anni, dariku, hamma wal hazan. Ham yaitu kesumpekan dan apa? Kesedihan. Sumpek kalau hilangkan dari ya Allah. Itu doa ketika apa? Seusai sholat, ketika salam, jabhat dari wajah dan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim Allahumma adhib anni hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku segala kesumpekan dan kesedihan atau kegalauan. Itu doa ya, yang jarang kita ketahui. Biasanya kita harus doa, biasanya salam, alhamdulillah, alhamdulillah, tidak masalah ya. Sunnah saja, sunnah saja. Yang ketiga, qauluhu, ucapan Allahumma anta salam wa minka salam wa hiyyana rabbana bisalam wa akhirna daraka daras salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha Penyelamat, wa minka salam, dan kepadamu lah kami meminta keselamatan. Fa hiyyana rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami wahai Allah bisalam, dengan selamat. Wadkhilna daraka darussalam, dan masukkanlah kami ke rumahmu yaitu darussalam, pintu keselamatan, yaitu salah satu nama daripada pintu surga. Tabarakta, maha suci Engkau, wa ta'ala, maha tinggi Engkau, ya dzal jalali wal ikram. Itu zikir yang biasanya kita sebut ketika selesai melaksanakan sholat. Yang keempat, qauluhu, ucapan Allahumma la mana lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadait wa la yadfa'u dzal min kal jad. Ya, saya ulang. Allahumma la mana lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadait wa la yadfa'u dzal min kal jad. Ya, itu sunnah-sunnah zikir selesai sholat. Yang keempat. Yang kelima, ucapan qauluhu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku di dalam menyebut Engkau, selalu ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan syukur kepada Engkau, dan bantulah aku wa husni ibadatik, di dalam memperbagus, memperindah ya, di dalam ibadah kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu sunnah. Yang keenam, qiraatul ayatul kursi, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illallal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai habis. Yang ketujuh, at-tasbihat, membaca tasbih. Biasanya kita membaca ini. Subha, itu namanya subha. Tasbih itu bahasa Jawa ya. Bahasa Arabnya aslinya subha, ya, subha. Karena digunakan untuk tasbih itu subha. Yaitu apa? Selesai baca kursi, baca tasbih, yaitu subhanallah sebanyak 33 kali. Ini dari ujung sampai tanda ini, kalau dihitung
33. Jumlahnya ada 33. Jadi membaca subhanallah. Sejak imam itu apa? Mengatakan apa? Ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Sebanyak berapa kali? 33 kali. Walhamdulillah. Kemudian baca alhamdulillah. Biasanya imam mengatakan apa? Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Allahu Akbar. Sebanyak 33 kali. Ya. 33 tambah 33 tambah 33. Jadi 33 kali 3 99. Wa tamamul mi'ah disempurnakan 100. Ini apa namanya? Kalau dari ujung sampai ujung lagi, di ujung ini ya, putar nyeler sampai ujung ini lagi, itu apa? Genap apa? Sampai ujung lagi yaitu 100. Yang ke 100 berarti apa? Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah itu kita praktekkan di dalam keseharian kita seusai melaksanakan sholat. Biasanya ini diamalkan oleh yaitu ahlu sunnah wal jamaah atau NU biasanya baca semuanya. Kalau di yang lain itu di Salafi atau MD. Biasanya apa? Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu senang. Iya. Ya, memang seusai sholat, ya, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah wiridan dewe-dewe kan? Wiridan sendiri. Cuma kalau kita lihat ketika selesai sholat, orang-orang itu kira-kira kalau tidak diingatkan, tidak diajak untuk berzikir, apa mereka berzikir? Enggak, pikirannya genapnya. Jelas begini? Makanya ahlu sunnah jamaah itu mengajak untuk berzikir. Diirinno, astagfirullahaladzim, hanya banyak semuanya astagfirullahaladzim, sama kompak yang semacam itu. Dan tata cara ketika berzikir tersebut tidak boleh keras-keras. Maksudnya Quran, Allah bukan semacam itu. Kenapa? Kuatkan mengganggu jamaah yang sholat yang baru datang atau masuk atau baru masuk masjid dan dapat sholat berjamaah, hanya mendirikan jamaah sendiri. Takut terganggu. Kalau terganggu, banyak dosa. Makruh wiridan kita ya, gitu loh. Ya, jadi ya sewajarnya saja. Ya. Begitu juga ketika baca tahlil, ya. Ya, ketika baca tahlil, kan biasanya ketika ketika sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika habis sholat sebelum doa, nah itu pun nggak boleh apa? Maaf, seperti kita umumnya tahlil ya di luar sholat. Nah, nggak boleh mengganggu apa? Jamaah yang lain. Jadi sewajarnya ada. Itu pun kalau kompak, nggak usah limaan, nggak usah bengong-bengong, betul-betul kompak. Dengan apa? Nadanya nggak tinggi. Saya contohkan misalnya, la ilaha illallah. Itu apa? Tanpa terasa goyang-goyang sendiri. Dan merasakan keledatan sendiri, sir daripada wiridan la ilaha illallah tersebut. Kalau orang tersebut semakin dalam tanpa terasa meneteskan air mata. Ya Allah, di mana kaget dosa. Kalau la ilaha illallah bisa semacamnya, bisa. Cuma oleh rame itu, jadi semacam itu gitu. Alhamdulillah hadza. Fafil hadis, jadi setelah baca subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 30 kali, kemudian yang ke-100 yaitu la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada dalilnya, ada semuanya itu. Fafil hadis, dalam sebuah hadis akhrajahu Muslim
Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, hadisnya kuat. Di mana kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Anda man qala dzalika," bahwasanya siapa orang yang wiritan tersebut, ya, melaksanakan, mengamalkan wiritan tersebut, hufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr, maka seluruh dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana misla zabadil bahr, meskipun dosanya banyak sebanyak buih yang ada di lautan. Seperti buih gitu. Buih itu bahasa Jawa ini untuk ya, untuk laut. Sebenarnya kalau laut itu apa? Menghembus kan ada buihnya. Ya. Itu sak segoro buah akeh-akeh. Ya. Itu dosanya orang bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi buih yang ada di lautan apabila seseorang tersebut mengamalkan, membiasakan wiritan seusai-usai seperti yang sudah kita amalkan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dosa-dosa kita senantiasa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mempraktekkan, mengamalkan wiritan yang sudah kita amalkan dalam sehari-hari kita. Amin ya rabbal. Yang ke-8, qauluhu, zikir yang lain yaitu Astaghfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah saja dikatakan tidak masalah, atau disempurnakan Astaghfirullahaladzim la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, atau tabayyak al-azim Astaghfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim ilaih. Biasanya kalau al-fakir pribadi ya, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang terakhir, Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa la astaghfiru li alayya wa li masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semuanya itu boleh karena semuanya itu doa. Kalau diartikan Astaghfirullahaladzim, saya memohon ampun kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung, li wa liwalidayya, untukku dan untuk kedua orang tuaku. Nah, jadi mendoakan orang tua dicatat bakti. Paham nggih? Wa li masyayikhina, dan untuk kepada guru-guru kami semuanya ya. Wa li jami'il muslimina wal muslimat, dan seluruh kaum muslim dan muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik itu yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Kita wiritan tentang itu sudah bagus ya. Jadi jangan mudah tergoda dengan ucapan maaf seberapa rokok mengatakan itu kali terus nggak usah. Ini doa bagus apa jelek? Bagusnya sudah jangan tahu. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan selama itu tidak berkaitan dengan sah dan tidak sahnya ibadah, halal dan haram, meskipun hadisnya mungkin kurang kuat dan sebagainya atau tidak ada dalam hadis, tidak apa-apa. Orang itu doa, namanya doa itu bagus apa boleh? Bagus, tidak apa-apa. Laksanakan aja. Paham ini ya? Nah, di sini ada sebuah hadis. Siapa orang mengatakan Astaghfirullahaladzim la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih salah 3 kali dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ghufira lahu wa in kana farra minal zahab," maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana, walaupun dia farra minal zahab, pernah lari dari medan perang alias maju, mulainya maju, tidak maju, mundur, pedih, mati, karena dosanya besar. Paham ya? Dan itu bisa dihapus apabila seseorang militan selesai sholat Astaghfirullahaladzim la ilaha illallahul wa atubu ilaih 3 kali. Ya. Tapi jangan diulang-ulang terus pada perang. Ngomong kok kalau perang, kalau itu terjadi di tempat kita ya. Jadi semacam itu. Yang ke-9, kalau ba'da sholat subuh wal maghrib. Nah ini zikir
yang kita laksanakan seusai melaksanakan sholat subuh dan maghrib, khusus subuh sama maghrib. Apa itu? Ba'da salat, setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan biasanya gini. Duduk untuk tahiyat akhir namanya apa? Tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal namanya iftiros. Ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ketika sudah membaca assalamualaikum, baik. Wa wasani fi'il jelek, qabla an yatakallam. Dan dia posisinya belum merubah duduknya atau kakinya. Kakinya masih tetap kalau kata apa? Melipat semacam ini. Ya. Apa yang dibaca? Yaitu apa? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asron 10 kali. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu hanya disunahkan ba'da maghrib dan ba'da subuh sebanyak 10 kali. Kalau selain itu apa? 3 kali atau apa 1 kali terserah. Hanya sunnah saja, semuanya sunnah. Baik. Fafil hadis, dalam sebuah hadis, ya. Ada man qalaha, siapa orang yang mengatakan atau wiridan tersebut, hadisnya rawahu Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi habis subuh atau habis maghrib, sebelum merubah posisi duduknya, ya, yaitu duduk tahiyat akhir, ya wiridan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Fafil hadis, dalam hadis, anna man qalaha, siapa orang yang wiridan tersebut setiap subuh dan setiap maghrib 10 kali, kutiba lahu asyru hasanat, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Dicatat baginya 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asyru sayyi'at, dan dihapus 10 dosa. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat dirinya 10 derajat. 1 derajat yang didapatkan bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya, tidak satu saja, 1 derajat tentu apa namanya sama dengan 1 rahmat, ya, 1 rahmat. Kalau dia mendapatkan asru derajat 10 derajat, jadi 10 rahmat. 1 rahmat atau 1 derajat yang didapatkan seorang hamba dari Allah Subhanahu, sudah pasti orang tersebut jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menggerakkan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirsin min kulli makruhin, dan di hari itu fi hirsin min kulli makruhin, dirinya akan dilindungi atau akan dijaga dari segala kejelekan, daripada hinaan, mungkin caci maki atau tabrakan, kan lagi jelek, akan selamat dari itu semuanya. Wa hudza min syaitan, dan dirinya akan dilindungi, akan dijaga daripada gangguan syaitan. Walam yanbaghi lidzambi an yudrikahu fi dzalikal yawm illa syirku billah ta'ala, dan pada hari itu juga tidak akan dicatat 1 dosa pada orang tersebut kecuali apabila dia mensekutukan Allah. Itu ya syirik, itu mensekutukan Allah, ya. Jadi pada hari itu dia tidak akan dicatat dosa, ya. Yang dimaksud dia itu dosa kecil. Tapi kalau orang itu meremehkan, tasabul, tulinan, bukan pada kita tadi kok berbuat maksiat, kamu kan disemprot loh. Allah itu tidak bodoh, ya. Bukan sama dengan manusia. Kalau manusia itu bisa dibodohi, tapi kalau Allah enggak. Ya. Main-main, iya kalau doamu ijabah diterima oleh Allah, kalau tidak diterima, tambah dosa, kan gitu, ya. Nah itu apa namanya, fadilah daripada seseorang yang mengatakan la ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahu yuhyi wa lahu kulli qadir 10 kali setiap pada sholat subuh dan sholat maghrib. Yang ke-10, qaulu ba'da sholat subhi wal
membaca selesai sholat subuh dan maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau jamaah, kalau sholat sendiri, Allahumma ajirni. Kalau berjamaah, Allahumma ajirna minan nar. Sab'an, 7 kali. 7 kali. Selain subuh sama maghrib tidak disunahkan. Jadi setelah apa namanya? La ilaha illallah wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam, maka salam masuk itu saja tanpa Allahumma ajirna minan nar. Karena kalau Allah ajirna minan nar itu disunahkan itu seusai melaksanakan sholat subuh dan sholat maghrib. Yang ke-11 qauluhu wiritan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ya. Jadi biasanya itu seusai sholat, kalau misalkan kita sholat di tempat lain atau di apa namanya di al-huda biasanya habis apa? Habis salam, kemudian wiritan, istighfar, habis itu apa doa? Misalnya doa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Langsung apa? Coba biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali. 4 kali asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Hadza dzikir waladzi qablahu ihtasanahu ba'dul ulama. Wiritan ini ya sangat bagus dan dianjurkan oleh banyak ulama ya. Wa huwa amal kasir minal hawadil islamiyah ka Hadramut wal Indonesia wa ghairihima. Amal ini banyak kita dapati ketika kita berada di Hadramut. Jadi ulama-ulama Hadramut wiritannya semacam ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Dan di Indonesia dan di berbagai tempat itu 4 kali. Yang ke-12 wiritan apa lagi? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi. Terus sering kita dengar, pernah ya, itu memang disunahkan. Akan kita dengar hanya di tahlil saja. Tapi ketika selesai sholat apa namanya disunahkan ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah arba'an 4 kali. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar 4 kali ya. 4 kali. Kalau tadi maaf seusai sholat sering kita mengatakan habis doa misalkan ya, habis doa tadi saya sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Itu fadilahnya apa? Fadilahnya yaitu dalam sebuah hadis disebutkan ana man qala dzalika suhira lahu sirat yaumil qiyamah kadhirah. Siapa orang yang rutinitas mengamalkan wiritan tersebut, maka sirat jembatan punggung di atas punggung neraka jahanam yang panjangnya tuluhu ya mendatar 1000 tahun. Terus apa? Naik 1000 tahun, nuzul 1000 tahun. Jadi berapa? 3000 tahun ya perjalanan, yang mana seseorang ketika melewati sirat sudah lebih kecil dari 7 kali lipat satu rambut dan lebih tajam dari 7 kali pisau yang paling tajam, mungkin silet ya, lebih tajam daripada silet misalkan ya. Ketika seseorang melewati sirat, bukan hanya begitu saja lewat, di bawahnya ada neraka jahanam. Tidak sampai di situ, ada kalalib ya, dalam sebuah hadis ada kalalib. Kalalib apa? Sebuah pancing dari apa namanya, dari neraka yang memancing seseorang ketika melewati sirat. Jadi ketika lewati sirat ada pancingan yang menyebut. Kalau seseorang itu ketika kena apa namanya ujung
ujung panjangnya ditarik masuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu bisa selamat sesuai amal yang dia lakukan ketika masa hidup di dunia. Semakin banyak amal ibadahnya, semakin selamat terhindar daripada kalori tersebut. Pancing, ya. Ada yang mengatakan kalori suci. Ada seperti batu. Jadi ada yang kayak melempar batu. Ketika sudah jauh-jauh. Kalau kita itu misalkan 17 Agustus, ya, ada sungai, ada bambu misalkan. Bambu kan sudah besar, kita lomba ya, berdiri di atasnya, itu sudah bengkok ya, harus konsentrasi, itu besar. Kalau dilempar batu atau digoyang dan sebagainya, kan kerepotan kita lewat. Itu nanti bersifat lebih dari itu, yang namanya kalah. Baik. Siapa orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa anna syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali setiap sholat, maka suhira lahu sirat, maka sirat jembatan tersebut akan diperpendek baginya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kadira pendeknya seberapa? Kadira seperti satu satu ini setengah meter. Ya, setengah meter. Alias apa? Maksudnya itu bukan jembatan kan panjang, 3.000 tahun perjalanan, 3.000 tahun. Satu hari akhirat, sehari di akhirat itu 1.000 tahun di dunia. Nah, ini 3.000 tahun, bagaimana lamanya? Ya, itu diperpendek kadira seperti satu dira itu setengah meter. Artinya ialah siapa orang yang melintas tersebut, rutinitas semacam itu, rutinitas tersebut selesai sholat, maka dia akan dibukakan melewati sirat dan jaraknya tidak sampai 3.000 tahun. Jadi semacam itu diperpendek, ya. Itu berita dari Allah SWT ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Kemudian kita apa lagi? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin adada mawasi'ahu ilmu 4 kali. La ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Ya. Yang ke-13, doa pada sholat, dungo. Mari sholat itu dungo, jangan sombong-sombong. Ini asmajibakum, doalah, minta segala sesuatu kepadaku, maka aku akan penuhi, aku akan kabulkan, aku akan penuhi keinginanmu, hajat aku akan penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta, semakin kita meminta kepada Allah, semakin banyak apa yang kita harapkan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa pada sholat, doa setelah sholat. Wa raf'ul yadain, dan mengangkat kedua tangan. Jadi gini, biasanya ulama-ulama kita itu menyebutkan ketika doa itu begini, ya. Kata orang doa begini, gak niat ini, tangannya di atas, ditaruh di atas paha. Kau pingin husnul khotimah, kau pingin mlebu surga, kau pingin rezeki lancar, tapi tangannya di bawah. Males semua model, kok gak niat. Namanya doa meminta itu kan ngemis itu yang penuh dengan harap. Ketika seseorang itu berdoa sepanjang mengangkat kedua tangan, ya Allah rahmati saya, ya Allah berikanlah kami husnul khotimah, ngemis akan dijawab oleh Allah. Tapi kalau tangannya blebre semacam ini, boleh diterima bukan nanti kata apa? Niat jelas ya. Jadi ada berada begini, ya, ada berada begini. Kita lihat mana yang lebih tawadhu, rendah diri kepada Allah yang mana ini ya, teman. Ya Allah, kalau sudah sempat ya Allah, duit ya Allah, butuh duit ya Allah, gambar SPP ya Allah, belanja ya Allah, beras ya Allah, duit ya Allah, ya Allah, akan turun ya Allah, duit, boleh, ya nggak boleh loh, tangannya, duit ya Allah, tapi tangannya gelebre, ya, tangannya gelebre kaki ya, ini keliru ya, keliru. Sunnahnya apa? Raful
ya dan mengangkat kedua. Wa masul wajhi bihima, dan mengusap wajah ba'dahu setelah doa. Walhamdulillah dan alhamdulillah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi wa akhirih, dan membaca sholawat di awal doa dan di akhir doa. Misalnya kita doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nanti sholawat, habis doa panjang lebar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, kan sholawat walhamdulillahirabbil. Ini semuanya jelas ya. Dan yang kita amalkan sehari-hari itu benar, itu benar. Lakukan sudah, jangan terpengaruh orang tidak usah wis. Orang ini bagus, tidak bertentangan dengan agama, sudah jangan. Jadi semuanya baik. Seusai doa selesai, yang ke-14 sunahnya apa? Al-muqsu fil musalla hatta yaqumal iman. Duduk di posisinya di tempat sholatnya hatta yaqumal iman, sampai imam itu berdiri. Ini sunnahnya. Jadi kadang kita itu apa? Sebelum imam doa kita sudah pergi. Ya, ini berbicara hanya dengan sunnahnya saja ya. Pergi. Atau ketika imam itu habis doa, ya, habis doa baca Fatihah, imam masih duduk, kita sudah berdiri duluan meninggalkannya, ya. Yes, yang sering kita lakukan. Tapi di sini kita pelajari sunnahnya apa? Berhenti dulu. Nah, imamnya ngadeg baru kita berdiri. Itu sunnahnya. Paham ini ya? Yang terakhir yang ke-15, al-insirafu ila jihadil hajah. Insiraf apa insiraf? Pergi meninggalkan tempat sholat, yaitu sholat atau masjid. Apa? Ila jihati hajati, ke arah hajatnya, Contoh misalkan, ya, habis sholat misalkan semacam ini, saya butuhnya itu dengan teman yang ada di sebelah kanan, maka habis sholat langsung membalikkan pada sebelah kanan. Atau misalkan mau pulang, misalkan itu ada pintu di sini, ada pintu, sudah masuk. Saya tadi masuk masjid yang pada sana, sudah habis sholat langsung belok kiri, karena tujuannya pulang, sadarnya ada di sana, bukan sadarnya di sana. Misalkan habis sholat ya, habis itu saya belok kanan, muter baru bukan sunnahnya sesuai arah yang dituju, hajatnya langsung. Kecuali kalau misalkan salaman, kan kalau misalkan universitas kita habis sholat jamaah itu biasanya habis sholat salaman, Allahumma sholli salaman. Ini bercerita tentang sunnahnya saja, sunnah yang yang disunahkan seseorang ketika seusai melaksanakan sholat. Dari sini sebelum saya lanjut dengan bab yang lain, kita gunakan tentang sunnah untuk berarti salaman muter-muter keliling atau salaman kanan kiri selesai sholat nggak ada dalam kitab, Ustaz? Apanya? Kan selesai sholat kan biasanya salaman kanan kiri, terus selesai wiritan ada salaman keliling, itu berarti tidak ada dalam pembahasan dalam kitab gitu. Kalau dalam kitab ini tidak ada, dalam kitab lain ada, ya. Dan beberapa kitab yang lain juga mengatakan tidak ada anjuran untuk salaman. Cuma ulama kita, ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajukan seusai sholat kita salaman. Di mana salaman tersebut fadilahnya kan banyak sekali. Satu, silaturahim. Kedua, ketika salaman tersebut menggugurkan dosa. Eman belum tentu kita itu ketemu di jalan atau ketemu di satu tempat bisa salaman, kan betul? Nah, mumpung di tempat yang baik, di masjid, tempatnya ibadah, tempatnya rahmat Allah, ya, kita salaman, bagus itu, ya. Kalau kita ketemu di jalan, cuma kalau misalkan menyapa, assalamualaikum, ya.
Kadang kalau kita, woi, ambil, bukan selamat, nah itu tak. Jadi semacam itu, gitu. Jadi apa tidak disebutkan itu. Tapi bagus, tidak apa-apa. Jadi apa yang kita amalkan itu semuanya itu apa di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu sebetulnya bagus semuanya. Yang penting yaitu jaga tata krama. Jangan nanti ketika wiritan tersebut, ketika baca tahlil, sehingga mengganggu yang lain. Kalau mengganggu maka wiritan kita seharusnya baik, manfaat, jadi sewajarnya saja. Terus ya. Kalau disunahkan, sunahnya memang wiritan sudah kalau diri. Cuma ya, ketika seseorang itu habis sholat, kira-kira kalau misalkan imamnya diam, makmumnya wiritan apa enggak? Enggak wiritan. Kalau imamnya diam, enggak wiritan. Karena apa? Kebanyakan ngikuti, karena kita ngobrol ya, ngobrol. Imam kalau wiritan, karena kita yang masih seperti kan gitu, semacam itu ya. Apapun haknya, tidak apa-apa, nanti dijaga adab dan ahlnya. Ya, ada dua hal memang beberapa masjid ada yang kita selesai sholat itu wiritan masing-masing. Jadi karena rutinitas di sama Ustadz itu wiritannya masing-masing, sehingga tidak di CA tapi share. Kemudian yang kedua ada satu riwayat Rasulullah itu mau sholat subuh, kemudian istrinya itu juga sholat di rumah, beliau sholat di masjid. Sampai duha, mendekati duha, Rasulullah pulang, istrinya itu masih berzikir. Kemudian ditanya, apakah kamu dari tadi tidak meninggalkan tempat? Tidak ya Rasulullah. Apa yang kamu kerjakan? Saya berzikir ya Rasulullah. Tahukah kamu bahwa ada zikir yang lebih besar nilainya daripada yang kamu lakukan dari pagi subuh sampai mendekati duha ini? Yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi 4 kali. Nah itu di situ tidak disampaikan. Ternyata nilainya jauh lebih tinggi daripada zikir yang sepanjang itu. Bagaimana kira-kira? Tidak apa-apa, semuanya boleh-boleh saja. Kalau masalah zikir banyak sekali. Sunahnya ya, habis sholat tidak meninggalkan tempat. Dan meninggalkan tempat wiritan sampai datang sholat yang lain. Misalkan sholat zuhur, nggak berubah tempatnya sampai sholat asar. Sunnah itu memang terus. Iya kalau misalkan zaman nggak ngantuk, nggak apa, terus baca Quran, ngaji seperti kita ini sampai tunggu waktu isyarat, itu bagus. Apalagi subuh ya, kita sudah mendapatkan ilmu. Tapi siapa sholat pada berjamaah, siapa orang sholat subuh berjamaah, ya. Kemudian apa? Habis sholat subuh, kemudian dia duduk, hatta tatu asamas sampai munculnya matahari. Sholat rakaat, kemudian sholat rakaat atau 2 rakaat itu sholat isyarat. Karena ke haji wa umratin tamah, maka pahalanya siapa orang melaksanakan tersebut pahalanya setara dengan orang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Artinya kata Rasulullah mengatakan sempurna, yaitu pahalanya sangat besar. Itu kalau mau, kalau mau tidak apa-apa. Dari segi pahala menjadi pahala banyak sekali. Banyak sekali. Jadi semacam itu banyak sekali. Kita mau wiridan apapun semuanya boleh. Ya, mau ngaji pun baca istighfar dan baca Allahumma jinabna atau ada salam dan nanti salam doa maksud doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Habis itu apa? Langsung ngaji atau menghatamkan Al-Qur'an boleh. Semuanya baik semuanya boleh. Dari semua amalan atau baca istighfar, ada baca ini semuanya paling saya katakan paling banyak pahalanya, paling mujarab, paling hebat, bobotnya paling berat, yaitu apa? Sholawat dan lain-lain. Sholawat.
Sholawatnya bagaimana? Terserah sekarang. Mau baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wasallam taslima boleh. Terserah. Sholawat hanya sholawat. Kalau wiridan yang lain, baca Quran dan sebagainya, itu bisa diterima, bisa tidak, bisa dapat pahala, bisa tidak. Tapi kalau sholawat pasti itu kekhususan sholawat. Walaupun orang tersebut berdosa, seakan-akan dosa, maksiat dan bagaimanapun, dia baca sholawatnya diterima dan pahalanya sangat besar. Tapi Rasulullah kan pernah menyampaikan beberapa kata-kata yang terpendek yang pahalanya sangat besar, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kenapa Ustaz menyampaikan justru salawatnya, bukan yang itu yang paling tinggi? Ya, dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan kalimatani khafifatani al lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani rahman. Dua kalimat ya, yang paling dicintai oleh Allah, paling mudah disebutkan, kan mudah. Allah hamidulillah ya. Thaqilatani fil mizan, akan tapi kalau ditimbang di akhirat itu lebih berat dengan amalan-amalan yang lainnya. Apa itu? Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, berarti memang itu ada hadisnya. Tapi kesemuanya itu kalau dalam sholawat. Karena semuanya alam semesta, surga, neraka, semua makhluk itu tercipta gara-gara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya gara-gara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan apapun kita doa, ya Allah berikanlah saya ini dan sebagainya. Ini tak dialami dengan sholawat. Doa ini tidak mumbul, tidak sampai kepada Allah. Tapi dengan sholawat cus langsung itu. Tapi sholawat tidak ada kata-katanya. Kalau kita baca wiridan misalkan ayat kursi sekali misalkan surah Al-Ikhlas 100 kali misalkan, atau wiridan yang lainnya biasanya merasakan panas banget. Itu memang efek, tidak masalah. Ulama mengatakan panas yang didapatkan bagi seorang yang wiridan tersebut adalah panas di mana dosanya sedikit demi sedikit dihapus oleh Allah. Itu efeknya. Ya, itu wiridan. Kalau sholawat itu mengademkan hati kita. Pasti hapus, pasti diampuni, pasti dapat rahmat dan adem. Itu sholawat. Kesimpulannya, tanya siapapun kemanapun, sholawat ada kaitannya. Insyaallah pada pertemuan kapan kita bahas tentang sholawat. Asik tentang sholawat ini. Oke? Mau balik? Bagaimana dengan zikir la ilaha illallah? Apa lebih afdal la ilaha illallah atau sholawat? Soalnya kalau yang kita sering melaksanakan kan kebanyakan la ilaha illallah itu. Afdalul dzikri fa'lam anna Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya betul. Afdalnya zikir, betul. Afdalnya zikir itu la ilaha illallah. Kalau maksudnya diibaratkan katanya tadi sholawat itu paling utama. Bagaimana dengan la ilaha illallah? Ya. Karena kata paling utama, ya kata-kata paling utama itu banyak menyesuaikan kondisi. Di antaranya apa? Paling afdolnya afdol amal sholat fi awal waktiha. Paling afdolnya amal adalah sholat di awal waktunya. Kenapa itu sebenarnya? Afdol amal hifdzul lisan, paling afdolnya amal menjaga lisan. Kok bodoh ini? Nah, itu banyak semacam itu paling afdol, paling mulia. Tapi di atas semuanya itu kita tidak akan gampangannya kita bisa berzikir la ilaha illallah, bisa berzikir dan lain sebagainya. Itu berkat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih gampangnya lagi, paling gampang mudah diterima dengan akal kita. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah lah ini. Allah. Ya, bukan aja Allah.
Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat. Apa satu malaikat? Semua malaikat. Dalam tafsiran ayat ini bukan malaikat saja, semua makhluk alam semesta, tumbuh-tumbuhan semuanya. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mengirimkan shalawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, ya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Shalawat Allah. Kata-kata shalawat itu perintah dari Allah Taala. Sallu alaihi, shalawat kepadanya, wa taslima, dan apa? Salam, shalawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Itu perintah dari Allah Taala. Pertanyaannya adalah, perintah Allah ini dengan sebuah wiritan yang kita dapat, yang kita di hadis dan sebagainya, itu kedudukannya, bobotnya beratan mana? Beratan perintah Allah Taala. Kalau yang lain, wiritan yang lain, misalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apakah Allah wiritan semacam itu? Enggak. Malaikat ada yang wiritan semacam itu? Enggak. Tapi kalau sholawat, semuanya sholawat. Semuanya sholawat. Kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari situlah sholawat itu mengalahkan segalanya. Bukan berarti oleh Allah ya gak usah ngaji wis, gak usah gak usah wiritan la ilaha illallah wis, gak usah wiritan subhanallah, ya keliru. Ya dibaca semuanya. Ya. Sholawat jangan sampai lupa, itu saja. Dan apa yang kita amalkan dalam sehari-hari sudah benar. Jadi tak usah aneh-aneh, sudah benar sudah. Sholawat mengakhir. Lebih sama lagi. Oh kalau gitu, saya tak baca la ilaha illallah, tak baca subhanallah wa bihamdihi. Aku tak hadir majelis sholawat, kan sholawatan. Marune habis itu apa? Berbuat dosa. Maksiat, makhluk, udah sholat mau bulan minal. Apakah dapat pahala? Ya dosa. Dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi Abka'ab, ya Rabbi Iksal, ya Rabbi Abka'ab, minta kepadamu. Kamu minta kepadamu. Aku akan mintakan kepada Allah Taala. Kanjeng Nabi kalau mengangkat kedua tangan, jangankan mengangkat kedua tangan minta kepada Allah, masih kerentekan dalam hati. Misalkan. Itu langsung direspon oleh Allah Taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, langsung direspon oleh Allah Taala. Kalau pegang kedua tangan, apa ditolak oleh Rasulullah? Enggak. Dijawab. Apa kata sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW? Didikan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah dia meminta kurus, uang, jabatan, kekayaan? Tidak. Apa yang diminta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku minta kepadamu ya Rasulullah, aku selalu bersama engkau sampai di surga Allah. Di surga manapun pokoknya sama engkau. Kalau saya ada di surga 1, engkau ada di surga nomor kesekian, buat apa saya masuk surga ya Rasulullah? Pokoknya nolok buntai kalian jenengan gaya kanjeng Nabi. Apa kata-kata kanjeng Nabi? Bisa jawab? Kanjeng Nabi untuk awal dari kan sedunia. Kalau dan yang lain lah, bikin apa gitu, buat dan ya Rasul, itu saja keinginan. Oke, bikin apa? Apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah dia beliau mengatakan, Pak ini anak nafsika bikas wadis filter. Kau kepingin kumpul lebih aku dari akhirat di surga Allah. Bantulah aku dengan kau perbanyak sujud yang Allah. Artinya menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat sunnah yang lainnya. Itu kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti nggak usah wiritan ini, nggak usah, semuanya benar, semuanya benar, ya. Mak bobot ya, kita berbicara bobot. Itu kanjeng Nabi, sholawat kepada kanjeng Nabi itu bobotnya paling itu masalah kita ini kunci. Karena hampir yang tersampaikan itu seperti kaum Nasrani. Karena apa? Akhirnya Nabi Isa yang disebut Yesus Kristus itu
sehingga umatnya itu akan terbebas dari segala macam dosa kalau dia memuji Yesus Kristus itu, sehingga dia dikatakan sebagai anak dari Allah, anak Tuhan. Nah, apakah konsep itu nanti nggak mengaburkan dua hal itu? Seolah-olah kalau kita memohon pada Allah itu nggak langsung diterima oleh Allah, tapi harus melalui Rasulullah. Nah, nanti kan khawatir hal itu sama gitu. Pemahamannya ya kalau itu, pemahamannya gitu ya, itu berkaitan dengan tawasul, berkaitan dengan tawasul. Kenapa aku nggak minta langsung minta langsung kepada Allah kok melewati wali ini atau ke kanjeng Nabi dulu ke langsung ke jalan kita ke Allah. Sekarang gini gambarannya gini. Kalau kita itu memiliki hajat, misalkan mau kerja di sebuah perusahaan, kita langsung melamar pekerjaan tersebut. Itu kemungkinan besar ditolak karena banyak yang ngantri. Tapi kalau kita kenal orang dalam, kenal kayak susah kalau jeruk, bisa nggak? Bisa langsung masuk. Oh ya, sampai arti saya. Oh ya, nggak usah nggak kamu sawes gitu. Nah kita meminta tolong kepada para aulia, orang soleh, para kiai, para habaib, dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu wasilah supaya apa? Doa kita, keinginan kita dijawab oleh Allah. Gitu loh. Jadi bukan berarti kita itu minta kepada kanjeng Nabi, minta kepada wali ini, bukan. Kita tetap mintanya kepada Allah. Cuma wasilah perantara saja dari mana. Abun, baik. Terakhir daripada kajian ini sudah kita sebar, ya kita bagikan selebaran kertas di doa ketika memulai pelajaran, di mana doa tersebut diamalkan dan dipraktekkan oleh ulama-ulama kita di berbagai macam tempat, di antaranya di Hadramut, yang mana Hadramut terkenal dengan apa? Kotanya wali. Itu aja nih apa itu al-Quran dan seterusnya, ya. Kemudian doa penutup majelis, ya, atau kita kenal dengan kafaratul majelis. Kita sering ketika habis ngaji atau habis tahlis atau habis duduk-duduk itu baca apa? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini disebutkan majalah selimat jadi bakas sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang duduk di suatu majelis, maka ia telah banyak melakukan kelumputan di dalamnya. Gampangannya kan, kalau di maksud majelis itu bukan majelis semacam ini, misalkan kita itu jagongan, lumbung jagongan. Tidakkah seseorang itu duduk ngobrol jagongan, maaf atau berdabrus bahasa kasarnya, ya ngomong-ngomong jagongan biasa, lebih dari 10 menit kecuali dia pasti berbuat salah itu rasa-rasa pasti, sama lihat sama prakteknya juga. Atau ketika mau keluar kata perempuan, nggak pakai kelihatan auratnya. Maaf nih ya, normal sedang begini ya. Maaf ya, lewat mata ini lihat apa melengos? Lihat. Aslinya. Nah, terus saya dengan itu gila. Kalau soal pemancing di mata yang ada ini, Allah kan dosa. Dosa berbagi rasa-rasa dan sebagainya. Nah, apakah ada amalan yang menggugurkan dosa tersebut? Yaitu ini. Ayatul lebih majelis dalik. Sebelum meninggalkan majelis itu baca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufir lahu maka nafi majlis dalik. Maka kecuali apa? Telah diampuni baginya apa yang telah ia lakukan selama di majelis tersebut, di tempat duduk tersebut. Itu apa? Doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Paham nih? Ini dalil daripada zikir atau wiritan yang kita amalkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik. Yang terakhir, nah ini yang berkaitan dengan tadi sholawat. Biasanya kita kalau habis tahlil mesti baca sholawat. Allah Muhammad, gitu.
kita mundur. Nah, waktu menyiapkan, walaupun misalkan kita bisa ngaji, sholawat juga. Apa ada dalilnya? Ada. Dalam hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akan apa sedikit betul sedikit mawaknya. Di sini kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Majalasal qaumun majlisan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu 'ala nabi illa kana 'alaihim dirra." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis di mana mereka tidak berzikir kepada Allah, keamilitan maksudnya, dan tidak bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya duduk biasa, ya. Kecuali majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Artinya apa? Nanti sudah maksiat, sudah rasa-rasa, kan dosa, atau sudah pikiran sudon kepada orang tersebutnya. Ya. Bila Allah mau, fa'insa'a adabahu wa'insa'a wafarolahu. Bila Allah mau, maka Allah akan menyiksa mereka karena berbuat dosa tadi. Dan bila Allah mau, maka akan mengampuni mereka. Allah akan mengampuni dosa mereka. Terserah Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Tapi kalau orang itu beda sholawat, sekali lagi sholawat, dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih satu contoh mawar terakhir ini. Al-Imam Nawawi Al-Bantani, ya, ulama kita dari Banten, Imam Nawawi, ya, yang kuburannya di mana? Di Makkah. Imam Nawawi Al-Bantani. Di mana? Dalam salah satu kitabnya, kalau tidak salah judulnya Fathul Qadir, kalau tidak salah. Di situ disebutkan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, karena rajulun muslimun ala nafsiha, ada seorang laki-laki yang muslim, yang selalu berbuat dosa, selalu bermaksiat, selalu mabuk, dan orang tersebut sudah dinasehati oleh ulama-ulama yang ada di tempat tersebut untuk tobat, untuk ingat kepada Allah. Pokoknya sudah dinasehati sudah. Tapi orang ini pancet, menter, kok kamu karaokean aja, iya, mabuk aja, pendem ya. Loh, kan nggak boleh gitu. Oh iya. Oh nggak boleh, iya. Oh betul, iya. Tapi tetap, ya, STMJ, sholat terus, maksiat, jalan terus, terobos terus, kan tidak sudah. Suatu ketika seorang laki-laki ini melewati sebuah jalan, di situ ada majelis. Akhirnya dia duduk, mampir. Gak sengaja dia mampir duduk, mau pengajian. Dan orang tersebut mendengar seorang alim, seorang ulama mengatakan di majelis tersebut, isma'u, dengarkan. Man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, dan diangkat selawatnya, wajabat lahul jannah, wajib lahul jannah, wajib dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ulama ini mengatakan, mari kita praktekkan Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah semuanya mengangkat suaranya dengan mengatakan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita Allahumma shalli alaih, harus gitu. Nggih. Wajib lahul jannah, wajib orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa lama, orang yang menasehati seorang laki-laki setambang tersebut bermimpi. Orang beberapa lama orang yang maksiat ini meninggal dunia. Habis itu orang yang biasanya seorang ulama yang menasehati orang ini bermimpi dalam hidupnya. Bermimpi dia memakai mahkota, memakai baju kebesaran surga, dirahmati pokoknya oleh Allah Taala. Betul-betul wajahnya senang bahagia. Ulama ini heran, kok saya mabuk betul. Kalau biasanya masih ada tidak akan dari tambah itu. Kok bisa kamu mendapatkan kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kamu dimuliakan oleh Allah, dimasukkan surganya Allah, kamu mendapatkan rahmat, barakah surga ini? Bagaimana caranya? Oh, gini ceritanya. Memang saya ketika mau nasihati, aku andaikan memang tambah memang.
Itu ngaku sendiri. Disebutkan dalam kitab ini ya. Imam Nawawi dia mengatakan. Akan tetapi ketika aku melewati sebuah majelis, seorang ulama mengatakan siapa orang yang bersolat kepada Kanjeng Nabi mengangkat suaranya bukan Quran, artinya itu betul-betul mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka wajib dia masuk surga. Ketika itu ulama mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, jamaah semuanya mengangkat suaranya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan apa? Hormat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu aku meninggal. Ketika meninggal, aku dirahmati oleh Allah, gak diadab dalam kubur, dan kau lihat ini, aku berada di surga Allah. Gara-gara apa? Itu tadi membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi itu mudah-mudahan kita selamat dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita praktekkan sholawat ini. Harapannya mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan mampir ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan itu terkabul kepada kita, Allah jauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini dalam pengajian ini bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat afiat, bahagia dunia akhirat sama dunia akhirat. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki kita disuntet-suntet dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah akhirkan kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah, dan kita semakin mantap ketika berzikir, ketika menyebut nama Allah, ketika bersalawat dan beribadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sholat Isra.